Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Ziyad? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas satu buku yang luar biasa yang berjudul 300 Resep Islam Cara Sehat versi Ibnu Sina. Jadi ini khusus untuk di hari Jumat. Oke. Kedokteran Islam. Jika kita mempelajari kedokteran Islam, maka dasar pokok sebagai sumber pengambilan atau daftar rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Islam sendiri telah membenarkan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan kedua pedoman tersebut. Sehingga beberapa hasil yang telah dicapai oleh Dr. Ar-Razi dalam bukunya Al-Hawi atau dalam buku Avicenna Al-Qanun fi Tibb, pedoman kedokteran, yang dalam masa bersamaan di negara-negara barat belum ada rumah sakit maupun dokter yang menonjol. Lalu bagaimanakah pendapat-pendapat kedokteran Ibnu Sina yang berbicara tentang penyakit, pengobatan dan cara hidup sehat sebagai berikut. Penyakit bisa timbul akibat pengaruh dari makanan, minuman, air, letak daerah atau tempat tinggal, akibat pekerjaan maupun hiburan yang diselenggarakan oleh seseorang. Rasa sakit dapat disembuhkan melalui pijatan, misalnya pijat refleksi atau dengan cara dibalut, dibasahi termasuk minum air, melalui tidur, obat peredah sakit, atau dengan minuman keras, yaitu sebagai obat luar. Dalam hal ini, Islam mengharamkan pengobatan dengan minuman keras, kecuali dalam keadaan terpaksa selagi tidak ada obat yang lainnya. Sakit tertentu, misalnya sakit jantung, saluran pernapasan, bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit asma atau sesak nafas. Seseorang bisa menjadi sakit akibat tidak mau berolahraga, juga karena tidak mau memakai obat pencahar, yaitu sesudah makan dan minum secara berlebihan dan tidak bisa mengendalikan nafsu makannya yang bisa menyebabkan sakit. Sakit kepala kebanyakan adanya gangguan pada perut atau sakit perut. Jika seseorang air kencingnya menjadi keruh, maka hal itu akibat adanya gangguan pada saluran ginjal. Kencing batu dapat terjadi karena adanya infeksi dalam saluran kencing. Kencing menjadi berbau akibat orang tersebut menderita sakit kuning karena gangguan limpa atau liver. Kencing seseorang menjadi sedikit akibat orang tersebut badannya lemah atau karena yang bersangkutan minumnya sedikit. Jika ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya, ini tidak berarti bahwa setiap penyakit wajib ditangani oleh dokter. Ternyata masyarakat yang menggunakan jasa dokter hanyalah sebanyak 15%, sehingga 85% penyembuhan penyakit itu melalui tabib, dukun, pengobatan secara mandiri, atau ada pula yang tidak mengobati penyakitnya. Sebab dokter sendiri pernah mengatakan bahwa ada kalanya penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, dan tidak semua orang sakit lalu harus tinggal di rumah sakit. Dengan bertumpu pada yang demikian, maka setiap orang Islam perlu sekali memanfaatkan pengobatan dan penyembuhan penyakitnya melalui apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kedua pedoman itulah yang merupakan pedoman pokok dalam agamanya, dan yang memberikan kebahagiaan dirinya di dunia dan akhirat, termasuk pula pedoman kedokterannya. Tetapi, apakah dilarang kaum muslimin berobat pada dokter spesialis? Sudah jelas, jika mereka tidak berhasil dengan penyembuhan secara mandiri, maka kaum muslimin dibenarkan mengobati penyakitnya melalui rumah sakit dan minta jasa dokter. Demikianlah tadi beberapa informasi luar biasa
yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.